Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sebagaimana yang telah kita ketahui mempunyai banyak pendekatan-pendekatan dan juga mempunyai banyak teori-teori serta fakta-fakta atau fenomena yang bisa dijadikan untuk penelitian dan selanjutnya melahirkan suatu temuan baru dan tak jarang juga melahirkan teori baru. Nah, salah satu pendekatan keilmuan ialah apa yang kita kenal dengan AMDAL. AMDAL itu kalau Anda mengambil gelar Magister Ilmu Lingkungan, kalau di UNP, Universitas Negeri Padang, itu ada sebagai mata kuliah namanya dasar-dasar AMDAL. Sebagai dasar tentu tidak detail, tetapi saya kira dengan mempelajari dasar-dasar AMDAL, setidaknya telah bisa Anda itu menyusun AMDAL. Kalau di S3 Ilmu Lingkungan, Anda akan mempelajari tentang audit lingkungan. Nah, audit lingkungan dengan AMDAL itu hal yang berbeda. Kemudian ada lagi istilahnya kajian lingkungan hidup strategis. Kalau kajian lingkungan hidup strategis, itu lain lagi, itu bukan pendekatan keilmuan. Kalau pendekatan keilmuan atau suatu studi, ya itulah dia AMDAL dan audit lingkungan. Dalam pencemaran lingkungan, kita harus juga belajar tentang upaya pengendalian. Tidak hanya belajar tentang teori, kemudian apa sebabnya, kenapa ini terjadi, dan lain-lain, tetapi juga harus sampai kepada upaya pengendalian. Yang dalam filsafat ilmu itulah yang disebut sebagai aksiologi. Sebagaimana kita pahami, pembangunan tentu saja penting, tetapi pembangunan yang tanpa arah itu sama hal dengan pertumbuhan sel kanker. Sel kanker itu juga tumbuh besar, tetapi letaknya kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang di muka, di perut, dan lain sebagainya. Itulah kalau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, lanjut. Pembangunan itu selalu berdampak pada sisi lain. Sisi lain itu adalah sisi yang tidak diinginkan, yang tidak tujuan dari pembangunan itu. Kalau Todaro dan Smith tahun 2016 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan ekologis dan sosial, maka selama ini memang begitu. Senantiasa akan terjadi perang antara ekonomi dengan ekologi. Seharusnya sudah sepantasnya tidak terjadi lagi peperangan antara keduanya itu, tetapi justru bersinergi seperti Emil Salim tahun 2010 telah menyatakan itu. Pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan lingkungan. Kemudian saya kutiplah kata Adrianto dalam sebuah karya ilmiahnya tahun 2011, dia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan ekologi sudah masanya dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Pendapat di atas sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, 2008 atau 2007, itu Barrett telah menyatakan juga bahwa sebenarnya ini mungkin tidak banyak disetujui oleh ilmuwan lain, tetapi saya sampaikan juga, etimologis dari ekologi itu dan ekonomi sebenarnya sama. Dia sama-sama berasal dan berakar dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah. Dengan demikian, ekologi fokus pada studi tentang ekonomi yang berhubungan dengan manajemen yang kompleks. Maksudnya begini, kalau ekologi itu berhubungan pada studi yang justru rumah tangga, rumah tangga yang menganggap satu kesatuan dengan kesatuan yang lain itu terhubung. Sedangkan ekonomi berhubungan dengan cara mengatur, cara mengelola antar hubungan tersebut. Artinya apa? Artinya Barrett ingin mengajak kita bahwa sebenarnya secara keilmuan antara ekonomi dan ekologi itu satu. Begitu maksudnya sebenarnya. Tetapi dalam praktek tentu tak mudah. Kita ingatlah bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan lingkungan hidup itu akan dibayar mahal akibat dampak dari suatu proyek yang terjadi pada lingkungan.
dibayar mahal, sehingga pertumbuhan ekonomi juga tak akan pernah terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu studi tentang apa dan bagaimana dampak, serta langkah-langkah pengendalian dari satu kegiatan proyek. Hal inilah yang mendasari perlunya AMDAL. Jadi AMDAL itu kalau didefinisikan itu banyak, tapi saya coba menjelaskan bahwa suatu kajian, suatu studi, assessment, menganalisis antara kondisi rona akhir dengan rona awal karena suatu kegiatan proyek. Rona akhir maksudnya rona setelah dilakukan proyek, rona awal artinya rona alamiah sebelum proyek dilakukan. Kondisi tersebut perlu dikaji untuk menghasilkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, begitulah kira-kira AMDAL. Nah, AMDAL ini juga mempunyai aspek legalitas. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu tentang PPLH, memang pada kriteria tersebut dikatakan ada KLHS, ada tata ruang, ada baku mutu lingkungan, ada AMDAL, UKL, UPL, perizinan, audit lingkungan, analisis risiko, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah instrumen untuk upaya pengendalian lingkungan. Lalu apakah proyek-proyek yang membutuhkan AMDAL? Sehingga ini perlu juga kita pahami, karena sering juga terjadi orang yang protes, kok sekolah dibangun perlu AMDAL. Itu kan infrastruktur pendekatan pendidikan. Memang secara aturan hukum itu dulu pernah tahun 2001 itu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 bahwa jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL itu paling tidak ada 12. Pertama, berhubungan dengan hankam, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengelolaan limbah B3 dan rekayasa genetik. Itulah hal-hal yang diwajibkan memiliki AMDAL. Lalu untuk memudahkan kita menelaah AMDAL, mari kita lihat, kita kaji dari dua hal. Pertama, kita sekarang dikenalkan kepada dokumen. Dokumen itu maksudnya katakanlah buku. Jadi AMDAL itu memiliki 4 dokumen. Jadi dalam AMDAL secara hasil kajian dia menghasilkan 4 buah buku. Buku pertama disebut KA ANDAL, kerangka acuan analisis dampak lingkungan. ANDAL, analisis dampak lingkungan. Buku kedua berisi atau disebut dengan ANDAL. ANDAL itu artinya analisis dampak lingkungan. Jadi buku 1 berbicara tentang TOR atau kerangka acuan, buku 2 berbicara tentang ANDAL itu sendiri. Buku 3 berisi RKL. RKL itu artinya rencana kelola lingkungan. Buku 4 RPL, rencana pemantauan lingkungan. Nah, jadi AMDAL itu melahirkan 4 buku tadi. Bagaimana proses pelaksanaannya? Nah, dalam pelaksanaannya itu seirama dengan buku yang hendak dilahirkan. Ketika KA ANDAL, pekerjaan orang-orang itu, tentu dia mengadakan rapat-rapat, mengadakan komitmen, agreement, dan diskusi-diskusi. Kemudian ANDAL berarti kajian, orang itu melakukan riset. Kalau RKL melakukan diskusi, berliterasi, adu argumentasi, dan lain sebagainya. Begitu juga RPL. Lalu tahapan AMDAL itu bagaimana? Kalau tahapan, sebenarnya itu kita berbicara tentang bulkonah. Bulkonah itu bulat, kotak, panah. Ada bulat, ada kotak, ada panah. Itu memudahkan kita untuk melihat flowchart alurnya. Jadi dari tahapan itu bisa terjelaskan bagaimana pelaksanaan AMDAL sampai ke komisi AMDAL untuk memutuskan AMDAL itu diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka kembali lagi ke tahapan sebelumnya. Jika diterima, proyek dilaksanakan. Nah, itulah kira-kira tentang AMDAL dalam wujud dokumen dan dalam wujud tahapan. Tahapan dan proses itu kan bisa dipahami kalau proses itu
secara umum dia memuat tahapan-tahapan, tetapi dalam tahapan juga ada prosesnya. Nah, sekarang mari kita lihat tentang buku 1 yang memuat tentang KA Andal. Buku ini sesungguhnya terdiri dari 5 struktur, 5 susunan atau 5 sistematika, macam-macam sebutannya. Pertama pendahuluan, kedua ruang lingkup, bab 1, bab 2 ruang lingkup studi, ketiga metode studi, keempat pelaksanaan studi, kelima lampiran. Lampiran ini tidak masuk bab, dia berada di lampiran setelah lampiran 4. Nah, lampiran itu memuat hasil screening dan scoping. Di pendahuluan itu biasa yang namanya kajian ilmiah tentu berisi latar belakang, tinjauan, tujuan dan landasan hukum. Kalau ruang lingkupnya di bab 2 berarti berbicara tentang lingkup rencana kegiatan yang akan ditelaah lingkupnya. Bisa jadi lingkup waktu, lingkup tempat, lingkup studi. Kemudian rona lingkungan awal, gambaran bagaimana kondisi awalnya. Misalnya ini adalah lahan persawahan. Nah, bagaimana karakteristik ekosistemnya. Lalu dilakukan pelingkupan. Nah, itulah isi bab 2. Di bab 3 itu metode, berarti dijelaskan situ bagaimana metode mengumpulkan data, analisis data, perakiraan data, perakiraan dampak penting, kemudian metode untuk mengevaluasi dampak penting. Nah, kalau di bab 4 itu isinya identitas pemrakarsa, kemudian siapa yang menyusun, berapa biaya, dan berapa lama waktu studi ini. Nah, itu dia. Kalau di dalam lampiran itu ada kalau secara wajibnya hanya 2, yaitu matrik 1 dan matrik 2. Kalau matrik 1 itu berbicara tentang hasil penapisan atau screening tadi, untuk melihat evaluasi dampak potensial hipotetik. Kemudian hasil identifikasi dan evaluasi untuk melihat dampak potensial prioritas. Nah, begitulah tentang lampiran. Kalau mengenai tahapan dan proses, seperti yang saya bilang tadi, lebih gampang kita membuat dalam bentuk diagram. Saya coba menjelaskan, jadi silakanlah buatlah flowchartnya. Pertama screening dulu. Screening itu artinya menyeleksi, menapis apakah suatu proyek itu wajib AMDAL apa tidak. Jika dia tidak wajib, maka berarti dia membuat wajib UKL dan UPL. Selesai. Tetapi jika dia wajib, maka setelah screening kita melakukan scoping. Apa itu scoping? Menentukan tapak proyek dan lingkup studi. Nah, setelah diadakan screening, scoping, maka kita melakukan identifikasi dampak. Identifikasi dampak inilah yang terlahir dalam KA Andal yang ada di buku 1 tadi. Kemudian yang keempat, perakiraan dampak. Jadi di identifikasi dampak itu macam-macam menggunakan metodologinya. Banyak ahli yang telah mengemukakan cara. Ada dengan cara matrik. Ini kondisi, ini tahapan kegiatan, apa dampaknya. Kemudian perakiraan dampak. Yang kelima, evaluasi dampak. Identifikasi dampak, perakiraan dampak, evaluasi dampak. Ketiga itu ada di KA Andal. Lalu yang keenam, menentukan ada tidaknya dampak, besarnya dampak, dan pentingnya AMDAL, dampak penting tadi. Nah, barulah RKL dan RPL. Mengenai adanya dampak, besarnya dampak, dampaknya penting, itu ada di laporan, dan itulah menghasilkan buku 4 lalu diberikan ke komisi AMDAL. Jika seperti saya sampaikan, jika komisi mengesahkan atau menerima, maka proyek dilaksanakan. Jika tidak, berarti kembali ke langkah ketiga, diidentifikasi dampak kembali. Nah, itulah sekilas tentang dasar-dasar AMDAL. Dalam hal ini kita tidak belajar mengenai AMDAL, kita hanya berbicara tentang bagaimana dalam pencemaran lingkungan itu berbagai macam instrumen untuk mengendalikan pencemaran. Salah satunya dengan AMDAL. Nah, itulah tentang AMDAL. Dan kalau Anda yang ingin menambah keilmuan di bidang AMDAL atau menambah sertifikasi keahlian, itu bisa diikuti. Itu adalah yang namanya penyusun, kemudian ada penilai AMDAL, penyusun AMDAL.
Tapi kalau memang bagi sudah magister ilmu lingkungan, ya itu tadi, di UNP Anda bisa belajar dengan guru besar tuh Prof. Eri Barlian, kemudian Bapak siapa namanya, Bapak banyak ya ahlinya itu. Kalau di S3 itu audit lingkungan. Seperti juga Anda akan belajar dengan ya Bapak Fahri Ahmad, Bapak Ardinis, beliau pakar lingkungan hidup. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar AMDAL. Sekali lagi yang kita bicarakan memang AMDAL dalam konteks pencemaran lingkungan, bukan kita berbicara tentang AMDAL yang secara proyek dan juga secara detail. Kalau Anda ini mendalami, nama mata pelajarannya sudah saya katakan, namanya dasar-dasar AMDAL yang ada di ilmu lingkungan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.